Tapi Ibu, pagar yang paling kuat itu bukan pagar besi atau bukan pagar beton yang tinggi sampai 5 meter. Enggak kuat itu. Kalau pagar itu sampai 5 meter, kalau rubuh malah berbahaya itu. Pagar beton sampai 5 meter, rubuh malah berbahaya. Lalu apa pagar yang kuat itu? Pagar yang kuat itu adalah bukan pagar besi, bukan pagar beton. Yang paling kuat itu adalah pagar mangkok. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas tentang bagaimana ketika kita keluar rumah kemudian kita kembali lagi ke rumah kita, agar rumah kita menjadi rumah yang sejuk, rumah yang di dalamnya dihuni dengan orang-orang yang sakinah, mawaddah, warahmah. Istri tahu tentang suami, suami juga tahu tentang istri, orang tua tahu tentang anak-anaknya, dan anak-anaknya pun juga tahu tentang orang tuanya, sehingga mereka tahu kedudukan masing-masing, dan setelah itu mereka bisa menghormati antara satu dengan yang lain dan juga bisa menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Anak bisa menghormati orang tuanya dan orang tua bisa menyayangi anak-anaknya, dan kakak bisa menyayangi adiknya, adiknya pun juga bisa menghormati kakaknya. Kemarin sudah dibahas apa yang harus kita lakukan ketika kita kembali ke rumah kita, agar yang masuk ke dalam rumah kita bukan 70 setan, tetapi yang masuk ke dalam rumah kita adalah 2 malaikat yang mengawal kita, yang diutus oleh Allah ketika kita keluar dari rumah. Berikutnya kita akan membahas tentang al-kasbu, tentang pekerjaan. Karena ada orang yang bekerja itu kerjanya minta-minta, ada orang yang bekerja memang betul-betul dia mengeluarkan keringatnya untuk memperoleh penghasilan. Kita perhatikan bahwasanya nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang di simpang jalan atau di pinggir-pinggir jalan itu ada orang-orang yang badannya masih kuat tapi dia mengemis, atau kadang-kadang juga dibuat kakinya itu seperti kaki seorang yang cacat, sepertinya itu kakinya puntung begitu, tapi begitu ada Satpol PP datang bisa lari cepat, ya lebih cepat dari orang yang kakinya utuh gitu. Terus yang heran lagi, yang tadinya puntung itu langsung pulih kakinya, langsung utuh kembali gitu. Jadi andaikan saja itu benar terjadi seperti itu, karena takut terus kakinya pulih kembali, itu lebih bagus lagi adalah ketika orang yang memang benar kakinya puntung terus taruh di situ, terus Satpol PP datang, sembuh dia, kakinya yang tadi puntung bisa kembali lagi. Maka yang seperti itu, penghasilan yang seperti itu penghasilan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jilani memberikan nasihat kepada kita tentang mencari pekerjaan itu, atau bekerja itu bagaimana. Bekerja yang baik itu bekerja seperti apa? Di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla ini telah disampaikan Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla ini menyampaikan, wa ammal kasbu, adapun berusaha atau orang yang bekerja, faqad ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabad dunya, siapa orang yang menuntut dunia, maksudnya adalah siapa orang yang mencari harta benda, siapa orang yang mencari kekayaan untuk bekal hidup, halalan, mencarinya itu
dalam posisi halal. Ia bekerja itu pekerjaan yang halal. Apa ada pekerjaan yang tidak halal? Ada. Ada kerjaan halal, ada pekerjaan yang tidak halal. Apa pekerjaan yang halal itu? Umpamanya kerjaannya adalah nyopet. Itu tidak halal itu. Pekerjaan haram diantaranya adalah umpamanya nyopet. Itu tidak halal pekerjaan nyopet itu. Jadi kita nggak boleh bekerja sebagai pencopet. Makanya karena itu tidak halal, jarang dan belum pernah saya ketemui di dalam KTP pekerjaan pencopet, nggak ada di situ. Ada ibu sudah pernah melihat itu pekerjaan pengutil gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Yang ada pekerjaan wira swasta itu halal. Wira swasta itu pekerjaan umpamanya guru, pekerjaan pedagang. Yang halal-halal seperti itu yang tertulis di dalam KTP kita. Maka ada pekerjaan halal, ada pekerjaan yang tidak halal. Orang yang mencari rezeki dengan cara bekerja yang halal, istighfafan anil mas'alati, pekerjaan halalnya tadi itu gunanya adalah untuk mengantisipasi dari meminta-minta, dari ngemis lah bahasa kita. Pekerjaannya ia kerja itu supaya tidak mengemis atau tidak meminta-minta. Wasa'yan ala ahlihi, ia bekerja itu usahanya itu adalah diperuntukkan untuk keluarganya. Seorang ayah bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya di rumah, atau seorang ibu bekerja untuk menafkahi anak-anaknya dan juga orang tuanya yang sudah lemah yang ada di rumahnya, keluarganya. Wa ta'attufan ala jarihi, dan kerjanya itu juga dipersiapkan untuk kalau ada tetangga yang minjam. Ada nggak kira-kira tetangga yang suka minjam? Ada. Memang kadang-kadang seperti itu. Kalau memang betul kebutuhannya itu harus dia minjam, maka kita tetangganya yang kalau punya lalu tidak mau meminjami, maka kita berdosa. Kalau memang betul-betul dia memerlukan, umpamanya sudah 7 hari nggak makan umpamanya gitu, kalau perlu jangan dipinjami, tetapi kasih saja. Berikan beras kurang lebih 5 kilo atau 10 kilo, kasihkan dia. Tapi kalau minjamnya itu bukan karena hal yang penting seperti itu, hal yang pokok, dia minjam itu karena banyak cicilan, yang seperti itu tidak perlu dipinjami. Karena ada orang yang sifatnya itu dia meminjam sana, meminjam sini, gali lubang, tutup lubang. Dia minjam si A untuk membayar utangnya kepada si B. Dia minjam si C untuk menutupi hutangnya kepada si D. Karena apa? Karena dia punya banyak cicilan, banyak kredit. Ada orang seperti itu. Dan orang seperti itu biasanya begini. Begitu datang itu mulutnya manis gitu. Pokoknya aduh, kalau minjak semut tidak mati semut. Saking halusnya itu. Begitu. Itu mungkin awal mulanya gini, Bu, pinjam parutan, dipinjemi parutan. Besok dibali'i, datang lagi, Bu, pinjam parutan lagi, dipinjemi parutan lagi. Terus dibalikin lagi, Bu, pinjam parutan lagi. Hari keempat, Bu, pinjam duit. Itu hari keempat yang seperti itu. Nah, ada memang jenis orang yang seperti itu tuh ada. Loh, kok Ustaz tahu? Saya pernah melihat masalahnya. Tidak usah saya sebut siapa namanya. Yang jelas bukan ibu-ibu di sini. Jauh sana, jauh di luar. Mungkin di luar, iya, luar angkasa mungkin. Jauh sekali. Kalau ada orang yang bekerja kerjaannya halal, kerjaan halal itu dipersiapkan untuk menutupi diri dari meminta-minta kepada orang lain, untuk menutupi diri dari meminta-minta, dan juga untuk menyiapkan keperluan keluarganya supaya keluarganya tercukupi, dan juga sebagai antisipasi kalau ada tetangga yang kejepit, benar-benar kejepit, kemudian minta tolong,
kemudian kita bisa membantunya. Kalau ada orang yang seperti itu, ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamati, nanti ia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, wajahahu kal qamari, wajahnya nanti bersinar seperti bulan Lailatul Badri, bulan tanggal 15. Tanggal 15 itu berarti bulannya bulat ya. Bukan berarti wajah ibu yang tadinya opal terus jadi bulat, bukan. Artinya wajahnya itu berseri-seri, enak dipandang, dan wajahnya itu pokoknya siapapun yang memandang itu akan merasa nyaman gitu. Ini kalau orang ketika dia berusaha, ketika dia bekerja, kerjaannya itu lillahi ta'ala halal, terus dipersiapkan agar dirinya tidak menjadi pengemis. Pengemis itu suka minta-minta. Kalau minta itu cuma sekali, tapi kalau minta-minta berkali-kali itu. Berkali-kali, enggak sekali dia minta. Namanya minta-minta. Kalau minta cuma sekali, tapi kalau minta-minta itu berkali-kali. Dia bekerja agar tidak meminta berkali-kali. Kemudian juga untuk mempersiapkan keluarganya supaya cukup. Plus kalau ada tetangga yang memang butuh dan perlu sangat mendesak, kita bisa membantunya. Karena begini Ibu, kita rajin pengajian, kita rajin zikir, kita rajin sholat sunnah, kita rajin puasa Senin Kemis. Tetapi melihat ada tetangga kita kelaparan, cuman kita tengokin aja, semua yang kita lakukan itu bisa sia-sia. Dulu ada seorang yang rajin, dia bangun malam dan berzikir. Kemudian pas tidur didatangi oleh malaikat, percuma kamu banyak zikir, percuma kamu banyak bangun malam. Tetanggamu lapar, kamu diamkan saja. Kau cuman pikir perutmu sendiri, perutmu kenyang, cuman itulah yang kamu pikir. Tetangga lapar, kamu nggak pedulikan. Lalu bangun tidur itu dicari tetangganya yang disebut oleh malaikat itu dalam mimpinya. Dicari, ketemu, dimarahi orang itu, dimarahi. Kamu nggak makan, nggak bilang-bilang. Coba kalau kamu nggak punya apa-apa, kelaparan, ngomong sama aku tuh. Kamu nggak punya duit, diam saja. Coba ngomong sama aku. Ada orang seperti itu sini? Oh, belum ada ya, belum ada. Jadi dimarahi dia, tetangganya nggak punya duit itu dimarahi. Kenapa? Karena pingin dia memberikannya. Kamu kalau nggak punya duit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ngomong sama aku kasih. Akhirnya dikasihlah pada saat itu. Kalau ada orang yang seperti itu, masya Allah. Ada orang berani memarahi orang miskin lantaran dia tidak mau meminta kepadanya. Yang ada orang miskin minta kepadanya malah dimarahin. Yang ada. Ini ada orang miskin tidak meminta kepadanya, justru malah dimarahin. Kenapa? Diingatkan oleh malaikat. Percuma berzikir panjang, percuma sholat malam, kalau masih melihat tetangganya yang tidak makan, itu dibiarkan saja. Maka Bu, kita kadang-kadang keluar dari rumah itu was-was. Was-wasnya apa? Karena di rumah kita itu rentan dengan maling. Jadi was-was itu kalau nanti ada orang yang masuk ke rumah kita. Karena apa? Di rumah kita nggak ada pagernya. Tapi Ibu, pager yang paling kuat itu bukan pager besi atau bukan pager beton yang tinggi sampai 5 meter. Enggak kuat itu. Kalau pager itu sampai 5 meter, kalau rubuh malah berbahaya itu. Pager beton sampai 5 meter, rubuh malah berbahaya. Lalu apa pager yang kuat itu? Pager yang kuat itu adalah bukan pager besi, bukan pager beton. Yang paling kuat itu adalah pager mangkok. Ibu pernah mendengar pager mangkok? Pager yang dibuat dari mangkok. Loh, kok bisa? Iya. Maksudnya ibu masak kolak semangkok dikasih tetangga. Jadi ada 5 mangkok dikasih 5 tetangga di sebelahnya. Depan 1, belakang 1, kanan 1, kiri 1, sebelahnya lagi 1. Pas kita pergi ada orang
toleh kanan, toleh kiri seperti mau maling. Orang yang kita kasih semangkok kolak tadi teriak maling, nggak jadi dia masuk. Nggak jadi dia masuk. Itu kuatnya pagar mangkok. Beda dengan pagar beton atau pagar besi yang tidak pernah membuat pagar mangkok. Jadi ketika ada orang toleh kanan, toleh kiri, dia nggak teriak maling. Nanya, "Mas, ngapain?" kata gitu. Mau ngincer ke dalam. Kalau nggak ada linggis, saya ada Mas linggisnya. Malah dibantu. Kenapa? Karena dia tidak punya pagar mangkok. Kalau punya pagar mangkok, aman rumahnya, dijaga oleh Allah melalui tetangga tadi. Karena saya pernah mempraktekkan seperti itu. Ketika orang yang kita kasih sedekah tadi, pas kebetulan kita pergi, kita bilangnya begini, "Mbah, nanti kalau ada paket tolong diambil ya." Ini memang betul-betul ditungguin. Betul-betul ditungguin sampai kita pulang masih nongkrong di situ dia. Ini bukti bahwasanya pagar mangkok itu kuat, lebih kuat daripada pagar besi. Inilah pentingnya ketika kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, yang digunakan untuk keluarga kita dan sebagai jaga-jaga ta'atufan bijarihi, sebagai gantungan tetangganya yang memang betul memerlukan. Tapi kalau pura-pura memerlukan, itu kita juga harus tahu itu. Jangan sampai kita diloloi oleh dia, pura-pura itu. Rupanya setelah dipinjemi dia langsung kabur dia. Tidak balik-balik lagi setelah dipinjemi. Itu ada yang seperti itu, pinjam berapa? 1 juta, sudah itu besok gak ada lagi di rumahnya. Lari bersama barang-barang yang di rumah itu. Rupanya mau pindah dia. Yang seperti itu berarti dia mau menipu kita. Yang seperti itu kita juga harus waspada. Maka orang yang bekerja, kerjaannya halal dan digunakan untuk keperluan keluarganya, dan jaga-jaga kalau ada tetangga yang minta bantuan kepada kita atau perlu bantuan kita lantaran dia memang sudah buntu, tidak punya apa-apa, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wajahnya kal qamari lailatal badri, wajahnya seperti bulan purnama, maka wajahnya berseri-seri dan enak dipandang. Wa man talabad dunya halalan, dan siapa orang yang mencari harta dengan cara yang halal, mukatharon, dibanyak-banyain dia cari duit itu, ditumpuk-tumpuk dibanyain tuh, mufakharan, kemudian setelah dibanyak-banyain terus ditumpuk-tumpuk disimpan-simpan, sudah banyak kemudian ditumpuk-tumpuk disimpan-simpan, muraian, dipamer-pamerin sama orang. Jadi semua yang ada di rumah ini ditunjuk-tunjuk sama orang. Ini harganya 2,5 juta, ini harganya. Orang nanya tidak. Ditunjuki sama orang, dipamer-pameri sama orang. Laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati, nanti akan ditemui oleh Allah di hari kiamat nanti, wa huwa alaihi ghadban, ditemui dalam keadaan dia dimurkai oleh Allah. Ini ada 2 jenis. Yang satu, ia kumpulkan harta itu untuk dirinya, untuk keperluan tetangganya, untuk keperluan keluarganya, artinya untuk membantu orang, maka nanti akan dibangkitkan seperti bulan purnama. Yang satu lagi, ia mencari harta, ditumpuk-tumpuk sehingga kelihatan dia kaya di hadapan orang banyak, dipamer-pamerin sampai orang mau datang ke rumahnya itu takut. Takut apa? Takut nanti dia direndahkan oleh dia. Maka orang yang seperti itu di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dan akan ditemui oleh Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Wa an Sabit Al-Banani rahimallahu taala qala, dari Sabit Al-Banani rahimallahu taala ia berkata, balagoni annal afiyata fi asharti asya, aku telah diberitahu bahwasanya kesejahteraan, senang itu ada 10 macam. Tis'atun minha fis sukut, yang 9
itu berada pada diam. Ternyata diam itu membahagiakan. Artinya apa? Ketika kita tidak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Kul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, atau kalau tidak bisa ngomong baik, diam saja. Takut nanti ngomongan kita itu nyakiti orang, lebih baik diam, jangan ngomong. Makanya dikatakan, ada orang yang mengatakan diam itu emas. Diam itu emas. Kenapa? Karena kalau ngomong itu malah menyakiti orang, maka lebih baik diam. Wal wahyatu fil firari minan nas. Dan yang satu lagi, yang 9 tadi berada pada diam, yang satu berada pada menghindari orang. Yang 9 diam, yang satu menghindari orang. Menghindari orang itu begini. Daripada bertemu orang cari masalah, lebih baik kita menghindari orang itu. Umpamanya gini, kita sudah menyumbang ke sebuah masjid. Sumbangan kita itu umpamanya 10 kerikil. 10 kerikil, maksudnya 10 truk isinya kerikil. 10 apa ya? Menyumbang kerikil 10 truk kira-kira gitu ya. Nyumbang kerikil 10 truk. Kemudian ada tetangga yang lain, itu kita tahu asal ada apa-apa dia selalu bunyi-bunyi. Dan bunyinya itu selalu mengotak-ngatik dan mengganggu hati kita. Yang tadinya kita pingin ikhlas, biarlah Allah sama pengurus masjid saja yang tahu. Akhirnya karena ketemu dengan orang yang tadi, itu akhirnya jadi banyak orang yang tahu. Daripada tahu seperti itu, lebih baik mau ketemu dihindari, muter balik kanan kerak, muter gitu. Daripada ketemu dia rusak. Contohnya gini, ada yang tadi nyumbang tadi langsung situ, bu, apa masjid kita itu kan sedang membangun. Iya, aku sudah nyumbang 1 sak semen, bu. Berapa 1 sak semen harganya? Harganya 1 sak semen itu 65.000, bu. Aku sudah nyumbang 1 sak semen. Mbok iya ibu tuh nyumbang. Ibu banyak mobilnya 5, masa nyumbang 1 sak semen aja nggak bisa? Orang yang seperti kan ngerusak amal yang seperti itu. Lalu dia ngomong, ya sudahlah kalau gitu tolong doakan saya supaya saya bisa nyumbang 1 sak semen seperti sampeyan, bu. Nah, malah marah dia. Masya Allah, duit banyak ditumpuk-tumpuk, duit tidak dibawa mati, nyumbang saksana aja minta didoakan ya. Ngomong kayak gitu, ya akhirnya kan bisa rusak, bu. Perhatikan, di sana ada kerikil setinggi itu yang nyumbang siapa, bu? Nggak tahu, aku, bu, yang nyumbang. Akhirnya rusak kan? Yang tadinya pengen lillahi ta'ala hanya dia pengurus dan Allah yang tahu, akhirnya karena hatinya panas tadi, jebol juga akhirnya gitu. Nah, yang seperti inilah kita harus menghindari dari orang yang seperti itu. Maka kebahagiaan di sisi Allah itu ada 10, yang 9 itu berada pada diam, dan yang 1 itu menghindar dari orang. Menghindar dari orang itu ini, ketika kita sudah tahu orang itu bakal merusak amal kita, kita hindari. Tapi kalau orang itu justru akan menambah amal kita lebih banyak, kita dekati. Oleh karena itu memilih teman itu juga perlu, bukan karena kaya dan miskinnya, tetapi dia bisa enggak kita ajak sama-sama dekat kepada Allah, atau justru malah aku yang keseret kepada kemaksiatan bersama dirinya. Nah, Sabit Al-Banani menyampaikan seperti itu. Wal ibadatu asyratun, dan ibadah itu ada 10 juga. Ibadah ada 10, tis'atun minha fi talabil ma'isyati. Yang 9 macam itu berada pada mencari kehidupan, bekerja, mencari duit, mencari harta. Yang 9.
Wa wahidatun fil ibadati, dan yang satu di dalam ibadah itu sendiri. Ini nasihat dari Sabit Al-Bannani. Wa ruwiya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yaftahu ala nafsihi baban minal mas'alati, siapapun orang yang membukakan diri sebuah pintu minta-minta, artinya siapa orang yang membukakan diri untuk menjadi pengemis, illa fatahallahu alaihi baban minal fakri, tidak lain Allah akan bukakan pintu kefakiran untuknya. Orang minta-minta itu biasanya orang yang kurang. Orang yang kurang itu biasanya tidak pernah puas, minta terus. Coba perhatikan, kemarin dia berada di lampu merah sana, besok udah pindah ke lampu merah sana lagi, pindah-pindah terus, kurang. Siapa orang yang membukakan diri untuk meminta-minta, maka Allah akan bukakan pintu kefakiran untuknya. Wa man yasta'fi ya'fullahu, dan siapa orang yang suka meminta maaf, maka Allah akan maafkan dia. Orang yang suka minta ampun, maka Allah akan ampunkan dia. Wa man yastaghni yaghnallahu, dan siapa orang yang minta kaya kepada Allah, maka Allah akan beri kaya. Kira-kira enak mana? Minta-minta atau minta kaya? Minta kaya. Kalau minta-minta akan diberi jalan kefakiran. Tapi kalau siapa yang minta kaya, minta cukup gitu, siapa yang minta cukup, maka Allah akan beri kecukupan kepadanya. Ya Allah, cukupkanlah aku. Allah akan berikan kecukupan untuknya. Wala in ya'khudhu ahadun hablan, akan tetapi kalau ada orang mengambil sebuah tali atau seutas tali, kalau ada orang mengambil seutas tali, tsumma ya'madu ila hadzal wadi, lalu dengan seutas tali itu dia turun ke lembah, fayah tatabu minhu, lalu ketika dia turun ke lembah, lalu ia kumpulkan ranting-ranting, kumpulkan kayu-kayu, dikumpulkan kayu yang kering-kering itu, lalu diikat dengan tali itu. Tsumma ya'ti sauqakum, lalu dibawanya ranting-ranting yang sudah diikat itu ke pasar, fayabi'uha, lalu dijualnya bimuddati tamarin, walaupun harganya itu hanya seharga satu butir kurma. Rasulullah sampaikan, khairun lahu man an yas'alan nasa, itu lebih baik daripada kerjanya ngemis-ngemis, minta-minta kepada orang. Tauhu au mana'auhu, kadang orang ngasih, kadang orang tidak ngasih. Coba ibu perhatikan, kadang orang minta-minta di jalan itu, apa semua orang yang lewat itu ngasih? Setiap orang lewat ngasih ya? Wah, kalau misalnya setiap orang lewat ngasih, wah banyak duitnya itu. Tapi kan lebih banyak yang tidak ngasih daripada yang ngasih. Kenapa? Karena pekerjaan meminta-minta itu bukan pekerjaan yang mulia. Pekerjaan minta-minta itu adalah pekerjaan yang tercela. Kecuali memang dia posisinya itu memang posisi tidak mampu melakukan apa-apa. Ini badannya kuat, badannya sehat, mencuci masih bisa. Ini tidak mau sama sekali bekerja, kerjanya hanya minta terus. Yang seperti itu bukan orang yang baik dan bukan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ma min rajulin yahtahu ala nafsi baban minal mas'alati, siapa orang yang membukakan dirinya untuk meminta-minta kepada orang lain, illa fatahallahu alaihi sab'ina baban minal fakri, Allah akan membukakan 70 pintu kefakiran untuknya. Pokoknya enggak pernah ia senang, susah terus kefakiran. 70 pintu kefakiran, Masya Allah, semuanya kurang. Apapun yang dia miliki kurang, jumlahnya 70 macam. Coba bayangkan Bu, kalau 70 macam itu gimana ya kalau 70 macam?
Oh, 3 macam saja sudah susah, apalagi 1 macam aja sudah susah, apalagi 70 macam. Maka orang yang seperti itu nggak pernah tenang hidupnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh untuk mengedepankan meminta-minta kecuali memang dia tidak mampu melakukan apa-apa. Sudah berusaha sana sini tapi juga masih tidak bisa. Dan Nabi Daud itu pernah dikutip riwayatnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ruwiya anna Daud dan Nabi Allah azza wa jalla, diriwayatkan bahwa Nabiullah Daud azza wa jalla sallallahu taala pernah berdoa kepada Allah, ayyaj'ala kasbahu min yadi. Nabi Daud minta kepada Allah agar hasil usahanya dari tangannya. Fali anna laul hadid, karena Nabi Daud itu punya banyak besi. Nabi Daud itu mainannya besi itu banyak. Fasara fi yadihi kal ajin. Besi itu di tangan Nabi Daud itu seperti adonan kue. Kayak ibu mau bikin pempek lah gitu. Jadi besi itu seperti itu, bisa dibuat lonjong, bisa dibuat panjang, bisa dibuat bulat-bulat, bisa diisi dengan parutan kates, kemudian terus di pinggir-pinggirnya gitu, diwiru-wiru pinggirnya itu, seperti itu. Jadi Nabi Daud itu ketika megang besi itu seperti adonan, wasyami, dan seperti lilin. Jadi gampang dibentuk. Yattakhidhu minhu duru. Lalu dari besi itu Nabi Daud alaihissalam bisa membuat baju besi, baju untuk perisai. Jadi dibuat baju dipak itu tuh bisa jadi baju seperti baju kita pakai itu, baju besi. Fayabi uha, setelah jadi baju besi kemudian oleh Nabi Daud dijual. Ambil besi lagi, dikepeng-kepengi, dipak itu jadi baju besi lagi, kemudian dia jual. Fayaisu huwa, maka Nabi Daud itu hidup dengan hasil jualan baju besi itu. Wa iyaluhu, dan juga keluarganya hidup dari hasil jualan baju besi itu, bisa maniha, dengan duit yang didapat dari hasil jualan baju besi itu, dengan harga baju besi itu. Nabi Daud seorang raja, dia tidak mau memperoleh hasil usahanya itu enak-enakan duduk di singgasana, tidak. Akan tetapi Nabi Daud pingin usahanya itu adalah bersumber dari tangannya. Seperti orang yang di pasar, hasil usahanya bersumber dari tangannya, umpamanya jualan bawang, otomatis tangannya kan ngambil bawang untuk ditimbang kan. Jualan buah, apalagi sekarang musim buah mangga, sekilo 10.000. Kalau pas masih mahal sekilo 30.000. Yang sekarang lagi banjir sekilo 10.000. Yang seperti itu jauh lebih bagus. Dan bahkan pernah Nabi Sulaiman itu menyampaikan kepada Allah, siapa orang yang lebih bersyukur daripada aku? Lalu Allah sampaikan, orang yang lebih bersyukur daripada kamu adalah orang yang ketika dia memperoleh usaha dari tangannya kemudian bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita melakukan pekerjaan, setelah itu kita bersyukur kepada Allah, maka itu lebih baik daripada orang yang dia makan itu bukan dari hasil tangannya. Oleh karena itu Nabi Daud itu minta kepada Allah supaya memperoleh penghasilan itu dari tangannya sendiri, sehingga dikasih kelebihan oleh Allah, dikasih keterampilan oleh Allah dengan membuat baju besi dari tangannya. Enggak dia nunggu, tidak seperti tidak seperti tukang pandai itu dibakar itu. Pokoknya besi itu asal dipegang lembut begitu. Besi keras itu asal dipegang lembut gitu. Itulah Nabi Daud alaihissalam, bapaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Insyaallah yang akan datang kita akan cerita tentang siapa Nabi Daud alaihissalam itu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Gaji yang terima ini apakah berkah? Tidak.
Oh gitu ya. Begini, seorang guru dia ngajar itu sesungguhnya adalah tugasnya menyampaikan ilmu kepada anak-anaknya. Kemudian dia merasa korupsi waktu, umpamanya yang disampaikan itu seharusnya memakan waktu 45 menit, tapi cuma 40 menit lalu dia keluar. Pertanyaannya, ilmu yang disampaikan sudah tersampai apa belum? Sudah, berarti enggak korupsi waktu, enggak masalah yang seperti itu. Karena tujuannya seorang guru mengajar adalah sebagai perantara murid itu menjadi pintar dan paham. Tapi ingat, tidak menjadikan murid itu pandai. Hanya sebagai perantara. Karena murid pintar, murid pandai itu bukan perbuatan guru, bukan. Kalau ada guru bisa memintarkan murid, maka saya yakin nanti murid-murid yang bodoh, yang idiot dan macam-macam akan dikirim ke sana. Iya, karena guru bisa memintarkan murid. Ternyata kita ngajar itu hari ini bisa, besok lupa. Ada seperti itu? Ada kan? Ada. Hari ini bisa, besok lupa. Kenapa? Yang membuatkan lupa itu juga Allah, yang memintarkan juga Allah. Jadi dikiranya kita yang membuat dia pintar, bukan kita, tapi Allah. Kita hanya perantara saja. Jadi kalau setiap guru tahu kalau kita ini cuman diperintahkan oleh Allah untuk menjadi perantara si murid itu paham, menjadi perantara si murid itu pintar, kita ngajarnya santai aja. Yang penting sudah disampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Soal murid itu pinter, soal murid itu paham, soal itu mengerti atau mengerti, serahkan kepada Allah. Kalau ada murid yang diajari tidak bisa-bisa, sebaiknya kita jangan memarahi murid itu. Ini kadang-kadang kan ada guru murid nggak bisa dimarah-marahi, kadang dijenggut-jenggut kepalanya, kadang dijemur di bawah tiang bendera. Dikiranya kalau dijemur di bawah tiang bendera terus pinter gitu. Dikiranya anak yang belajar sama kita itu seperti baterai zaman dulu. Zaman dulu itu Bu, kalau baterai itu sudah soak, baterai itu sudah lemah gitu, itu dijemur biar kuat gitu kan. Iya kan? Senter kalau sudah lemah itu baterainya dilepas, dijemur. Sudah dijemur tuh ditokok-tokok. Jadi dikiranya anak itu seperti baterai, kalau nggak bisa dijemur nggak bisa juga ditokok-tokok gitu. Dikiranya seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi ketika tugas kita sebagai guru, yang penting kita sudah ngajar sesuai dengan waktu yang diberikan. Tetapi ketika kita selalu lari dari situ, artinya kita tidak bertanggung jawab dengan waktu yang diberikan itu tanpa ada alasan tertentu, hanya karena nafsu, karena kemauan ya karena nafsu lah kira-kira gitu. Maka yang seperti itu akan menjadikan apa yang kita dapat itu bisa tidak berkah yang seperti itu. Intinya Ibu, ketika kita ngajar, yang penting kita ngajar menyampaikan ilmu kita sudah tersampai. Loh, kok waktunya masih ada, kemudian kita terus keluar, enggak jadi masalah. Yang penting ilmunya sudah tercapai. Tetapi ketika pas pada saat waktunya kita ngajar, kita tidak ngajar lantaran memang ada keperluan yang mendesak, maka yang itu bukan termasuk korupsi waktu. Itu karena kondisi yang umpamanya gini, memang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, katanya kan begitu kan. Cobalah perhatikan, kalau anak kita atau siapa orang yang dekat kita sedang sekarat, kan itu yang kita pentingkan daripada pekerjaan kita itu. Kenapa? Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolihi. Menyelamatkan orang dari bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil keuntungannya. Jadi menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan. Nanti aku dimarahi, enggak masalah dimarahi. Yang penting kita menolak kemafsadatan dulu gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan termasuk yang tidak diberkahi ketika kita tidak sengaja atau kita tidak bernafsu memang untuk meninggalkan tugas itu.
karena lain dan satu hal yang memang harus kita tinggalkan, pekerjaan ngajar itu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.